akan menjelaskan artikel tentang kesesatan berpikir dalam konteks hukum dan masyarakat melalui studi kasus politik, elektoral, dan budaya media sosial di Indonesia. Baik, artikel ini membahas tentang permasalahan yang menyangkut hubungan antara budaya pemakai media sosial dan fenomena politik pasca kebenaran atau post-truth yang telah banyak dibahas di berbagai media sosial, yaitu jurnalistik, terutama dalam berupa artikel, surat kabar, dan media daring. Politik pasca kebenaran kerap dipandang sebagai sebuah situasi yang menampakkan kombinasi atau interseksi dari berbagai gejala berupa peredaran berita bohong atau yang sering disulih-bahasakan dalam dua istilah Inggris atau bahasa Inggris, yaitu hoax atau fake news, melalui pemanfaatan media sosial. Artikel ini mengulas fenomena politik elektoral dan budaya media sosial dalam konteks hukum dan masyarakat di Indonesia melalui studi kasus. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis masalah politik, elektoral, dan budaya media sosial di Indonesia dengan cara menerapkan pendekatan dan pandangan tentang kesesatan berpikir, logis atau logical fallacy, dan untuk mengevaluasi konsepsi kesesatan berpikir yuridis yang digagas di dalam ilmu hukum. Pendekatan dan pandangan tersebut merujuk pada ranah studi ilmu logika atau logik yang akan menggambarkan politik, elektoral, dan budaya media sosial di Indonesia sebagai fenomena hubungan negara dan masyarakat, yaitu tegangan antara hukum sebagai instrumen dan landasan bagi demokrasi pada suatu sisi dan pluralisme yang mengatasnamakan agama pada sisi lain, dan hendak diajukan suatu gagasan tentang kesesatan berpikir dalam ranah hukum dan masyarakat atau law and society. Berdasarkan konsepsi penalaran hukum atau legal reasoning yang memadai, yakni yang melibatkan kajian lintas bidang seperti ilmu hukum, politik, kajian budaya, dan kajian sosiologis tentang hukum. Kesesatan berpikir di antara dinamika politik elektoral dan media sosial. Dalam konteks perkembangan politik, demokrasi kontemporer Indonesia, Pratiwi Utami telah membahas bagaimana pola informasi berita bohong bekerja di dalam media sosial, khususnya pada kurun Pilkada DKI. Utami telah menunjukkan berita bohong sebagai praktik minestis dengan mengungkapkan logika dari bekerjanya media sosial. Bagi Utami, masih diperlukan kajian yang dapat menilai berbagai strategi untuk mengangkal efek negatif dari berita bohong di dalam politik Indonesia. Operasi kesesatan berpikir dalam politik elektoral dan budaya media sosial. Pilkada DKI yang menjadi objek studi di sini digambarkan melalui 3 peristiwa sosial politis yang terjadi dalam kurun berdekatan dengan momentum pemungutan suara Pilkada DKI. Dengan melihatnya dalam lingkup waktu yang berdekatan itu, tampak bahwa kontestasi Pilkada DKI mengemukakan kinerja emosi, kecemasan, dan kebencian khususnya dalam dimensi yang terkait dalam nilai demokrasi dan keberagaman. 3 peristiwa di atas juga sebagai latar meminjam istilah Tindala atau situasi argumentatif yang menunjukkan kontekstualisasi dan kesesatan berpikir yang mengangkut hukum dan masyarakat. Pertama, kasus penistaan agama oleh Ahok yang menampilkan bukan hanya bagaimana hukum diterapkan oleh hakim di pengadilan, melainkan juga gerakan protes atau demonstrasi besar-besaran dan bergelombang-gelombang oleh massa aksi yang mengatasnamakan gerakan Islam. Kedua, peristiwa penyerangan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang menjadi tempat penyelenggara acara seminar bertema Sejarah Peristiwa 1965. Ketiga, peristiwa pasca Pilkada DKI, yakni dalam pidato pelantikannya, Gubernur Anies melontarkan pernyataan kontroversi tentang identitas orang Indonesia. Dengan bertolak belakang dari pandangan situasi argumentatif
tersebut di atas. Analisis yang disajikan pada bagian ini bertujuan untuk menggunakan sejumlah pendekatan yang dirujuk di dalam kerangka teori, yakni pendekatan kesesatan, bias and ad populum dari Woods, pemikiran Richard tentang tindakan yang adil, dan pandangan Nussbaum tentang intoleransi. Teori kesesatan dari Woods akan digunakan dalam kaitannya dengan deskriptif situasi argumentatif dari Pilkada DKI dengan pendekatan bias dan ad populum relevan untuk memperlihatkan kecenderungan populisme, sektarianisme agama, dan polarisasi ideologi serta politik identitas. Sementara itu, dua aspek lain dari kerangka teoritis ini yang masing-masing merujuk pada pemikiran Nussbaum dari Richard akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana emosi, kecemasan, dan kebencian beroperasi dalam kasus Pilkada DKI yang telah dideskripsikan sebelumnya. Kemudian, berdasarkan identifikasi itu, akan diajukan evaluasi atas model penalaran tentang hukum dan masyarakat di dalam situasi argumentatif dari politik elektoral dan budaya media sosial. Selanjutnya, kinerja emosi, kecemasan, dan kebencian. Setelah menganalisis situasi argumentatif di dalam pilkada di atas yang dicirikan oleh kesehatan bias dan penalaran yang ad populum, analisis pada bagian berikut akan bergerak lebih lanjut untuk menelusuri bagaimana emosi, kecemasan, dan kebencian di dalam pilkada DKI bekerja. Akan tampak bahwa kinerja dari tiga hal itu berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum, khususnya tentang model menelar hukum di dalam ruang hidup bersama yang menuntut toleransi dalam beragaman di masyarakat. Beranjak dari Recaur, kita pun dapat menganalisis kinerja emosi, kecemasan, dan kebencian. Berdasarkan 4 pemicu intoleransi, seperti yang dikemukakan Nussbaum, mengikuti langkah berpikir Nussbaum yang telah disinggung di bagian kerangka teoritas, 4 pemicu itu dijelaskan di bawah ini sebagai berikut. 1. Di dalam rangkaian peristiwa penistaan agama Ahok, penyerangan YLBHL atau LBH Jakarta, dan pidato Gubernur Anies tentang pribumi, bias, dan ad populum yang telah dibangun mengenai komunisme, Cina, dan Kristenisasi, dimanipulasi sehingga orang mudah percaya pada segala fisik atau kebohongan, sehingga bias dan ad populum yang menyangkut tiga hal itu menjadi pegangan dan penentu fiktif bagi kelompok-kelompok elit politis dan Islam politis dalam klaim atas kesuksesan dan pengaruh di dalam politik elektoral sebagai praksis demokrasi Indonesia. Sementara itu, pemerintah meresponnya dengan menggunakan aparat dan prosedur hukum hingga cara berpikir yuridis yang diterapkan pun tidak lepas dari bias dan ad populum yang dimaksud. 2. Gambaran tertentu sengaja dibentuk atau dikonstruksikan dalam wacana yang menyangkut ancaman terhadap keadilan sosial bagi kelompok tertentu. Itu tampak jelas dalam ujaran tentang pribumi dan kolonialisme yang dikemukakan di dalam pidato Gubernur Anies pasca Pilkada DKI. 3. Masyarakat Indonesia pada umumnya di Jakarta, pada khususnya di Padang, seperti satu kesatuan tubuh yang dapat diserang penyakit atau borok yang melukainya sehingga harus ada tindakan untuk menghilangkannya. Penyakit atau borok itu adalah identitas yang dibeli Cina komunis dan Kristen. Kejijikan terhadap penyakit atau borok itu harus disimpan, disembunyikan, dan dipelihara terus-menerus.
dengan seluban sikap normal sepanjang rangkaian peristiwa Pilkada DKI sampai akhirnya menimbulkan letupan kerusuhan atau keresahan sosial.